Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan Kakak Anas Isal dari Klinik UB di sini akan melakukan pendidikan dan promosi kesehatan mengenai manajemen kecemasan pada remaja. Yang kita laksanakan pada hari ini, Senin 17 April tahun 2023. Sebelumnya aku ingin menyapa adik-adik semuanya di sini. Halo, di sini ada siapa nih? Dari kelas 12 MIPA 4 ada Adik Tegar ya. Iya bener Kak. Oke, biar lebih enak, aku memanggilnya Kak Tegar aja ya, biar kita sama-sama enaknya. Oke, halo Kak Tegar, gimana Oke. kabarnya? Halo baik. Baik ya Kak Tegar, semoga sehat selalu. Gimana nih persiapannya mengikuti pendidikan promosi kesehatan pada pagi hari ini? Excited banget Kak. Excited banget ya. Oke, terima kasih atas antusiasmenya ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita kali ini akan membahas seputar manajemen kecemasan ya, terutama pada kalian nih. Jadi pasti kalian pasti pernah mengalami manajemen kecemasan. Tapi sebelumnya, tak lupa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan karena sesungguhnya tiada kata akhir dalam berdoa. Baik, langsung saja kita ke manajemen kecemasan pada remaja dengan kontrak waktu sekitar 20 menit. Apakah disetujui? Disetujui. Baik. Disetujui. Terima kasih atas responnya. Kita langsung saja ke materi pada pagi hari ini. Oke, baik. Langsung saja. Setelah ini mau kuliah kemana nih? Ada Kak Tegar nih. Kak Tegar mau kuliah kemana nih? Dari sekian banyak logo universitas yang ada di terpampang di depan ini, pengennya kuliah kemana? Ke UNER Kak. Ke UNER ya? Jurusannya apa nih kalau boleh tahu? Jurusan kedokteran gigi. Kedokteran gigi ya. Baik, semoga tercapai ya cita-citanya. Luar biasa sekali. Baik, pasti kalian pernah terpikirkan setelah ini aku mau lanjut kuliah kemana ya? Dan pasti hal ini menjadi bahan overthinking kalian setiap malam dan tentunya pasti ada teman kalian yang sudah diterima di SNBT sebelumnya. Nah, tentunya teman-teman semuanya pasti pernah sampai insomnia, tidak bisa tidur karena melihat banyaknya mungkin yang berseliweran ya di TikTok kalian, FYP kalian, kakak-kakak kalian mungkin sudah pakai almet tuh UGM, UNER ataupun UI kayak gitu dan pasti kalian pernah berpikir sepertinya kedepannya aku seperti apa ya seperti itu. Nah, sampai bahkan pusing atau mungkin juga bingung ya aku belum belajar sama sekali persiapannya apa kok dulu di Naungi LTMPT masih bisa joki sekarang apakah masih bisa. Baik, tenang, kami punya solusinya ya. Solusinya kita joki UTBK mulai 1 juta rupiah, bisa daftar sekarang ya Kak Tegar ya. Ya tentunya bukan ya teman-teman, tentunya bukan. Solusinya bukan joki UTBK, tetapi kami di sini selaku tenaga kesehatan akan membantu kakak-kakak semuanya untuk menaklukkan kecemasan pada remaja sebagai panduan untuk masa depan yang berkualitas. Seperti itu ya. Jadi, kita akan membahas nih, mengapa kecemasan itu wajar terjadi. Tetapi, apakah kewajaran itu bisa terjadi secara terus-menerus? Apakah baik atau tidak? Kita akan bahas dalam turning objektif setelah ini. Baik, sebelumnya berdasarkan data Survei Nasional Kesehatan Mental dilakukan pada tahun 2018 oleh Kementerian Kesehatan, ditemukan bahwa sekitar 16% remaja di Indonesia mengalami masalah mental, termasuk kecemasan. Nah, kecemasan ini memiliki tanda-tandanya nih, gejalanya berupa gelisah, kekhawatiran berlebihan, kesulitan berkonsentrasi, gangguan tidur seperti tadi, gangguan pencernaan, kemudian gangguan kognitif juga. Nah, di sini ada penyebab kecemasan pada remaja. Faktor lingkungannya seperti tekanan sosial, faktor kepribadian, kemudian faktor sosial, genetik, bahkan faktor tuntutan pendidikan yang kita sempat bahas di tadi, yaitu stres akademik. Seperti tuntutan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, terutama ketika teman-teman ingin mengejar nilai UTBK yang baik agar bisa lolos, seperti Kak Tegar tadi, ingin lolos ke
kedokteran gigi, benar ya. Nah, persaingan masuk perguruan tinggi favorit karena tidak hanya angkatan kalian saja ya yang tentunya ingin masuk ke perguruan tinggi favorit. Bahkan tiga angkatan di atas kalian juga termasuk bersaing dengan kalian. Sehingga hal ini bisa menjadi penyebab kecemasan pada remaja. Nah, di sini akibatnya nih, akibat kecemasan yang kalian alami ya, tentunya bisa mengakibatkan kesehatan mental yang buruk seperti depresi, gangguan makan, kesehatan fisik, sakit kepala, terus keterbatasan dalam bersosialisasi. Kira-kira Kak Tegar ini pernah mengalami kecemasan nggak sebelum ini? Nah dong, Pernah. Kira-kira apa yang Kak Tegar lakukan untuk mengatasi kecemasan yang Kak Tegar alami pada saat itu? refreshing cairan sih kak. Refreshing ya, healing ya. Dan itu pasti kerap kita dengan kata healing itu pasti sering kita gunakan untuk mencairkan suasana, kemudian meredamkan suasana panas di otak kita ya. Nah, benar sekali. Nah, tetapi ada yang dinamakan manajemen kecemasan. Nah, salah satunya tadi sudah dilakukan oleh Kak Tegar ya. Dan seberapa penting itu? Nah, tentunya manajemen kecemasan ini penting untuk mengurangi efek stres dan pada kesejahteraan mental dan fisik, serta membantu meningkatkan coping dan resiliensi. Nah, sebelum kita jauh, aku ingin mengadakan pretest nih. Nah, pretestnya kita akan membahas mengenai kecemasan. Tadi sudah aku sempat singgung nih, kecemasan dan beragam hal-hal yang bisa dilakukan untuk menangani kecemasan itu. Oke, baik kita langsung saja ke kuisnya. Oke, baik. Nah, di sini aku sudah memberikan kursorku ke Kak Tegar ya. Jadi Kak Tegar bisa langsung mengerjakan dan nanti aku akan pandu dari sini. Oke, apakah sudah muncul ya? Baik, silakan bisa mulai diklik. Baik, kita sambil jalan-jalan keluar angkasa. Apa itu kecemasan? Tadi aku sudah sempat menyinggung. Apa itu kecemasan? Menurut Kak Tegar yang mana nih jawabannya? Oke, benar sekali ya. Jawabannya B, suatu kondisi di mana seorang khawatir ya. Nah, selanjutnya nih, apa yang dilakukan untuk menangani kecemasan? Mengamuk tidak jelas, menghadapi dengan cara yang positif. Nah, sangat positif vibe sekali ya jiwa Kak Tegar kali ini. Apa yang dapat dilakukan jika seseorang mengalami kecemasan? Baik, membantu mencari bantuan profesional, benar sekali seperti psikolog dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan untuk mencegah kecemasan? Bermain TikTok, olahraga, membuat life plan, berbicara dengan orang lain, atau semua jawabannya benar? Oh, ya, semua jawabannya benar ya. Jadi dengan kombinasi bermain TikTok, berjoget, dan lain sebagainya, Kak Tegar juga bisa untuk mengurangi stres ya. Lalu apa manfaatnya menaklukkan kecemasan? Apa FYP TikTok kah mengurangi stres, meningkatkan kualitas hidup? Tentunya semua jawabannya benar ya. Jadi selagi kita berjoget main TikTok, oke luar biasa skornya 3-5 ya Kak Tegar. Terima kasih sudah membantu menjawab. Baik, bisa dikembalikan ya kursornya. Sebentar, kita lanjut ke materinya. Terima kasih Kak Tegar atas jawabannya. Tadi sudah tahu ya, pasti jawaban yang benar dan yang salah. Aku mau kasih feedback nih. Dan selanjutnya, kenapa kok penting nih manajemen kecemasan itu? Tapi kan ada tuh salah satu caranya seperti bermain TikTok, kemudian juga kita juga dengan mencari bantuan profesional, dan hal itu merupakan salah satu langkah-langkah manajemen kecemasan. Nah, di sini Kak Isal akan membantu Kak Tegar dan teman-teman semuanya untuk lebih menata lagi bagaimana manajemen kecemasan itu secara baik dan benar itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat manajemen kecemasan kalau dibagi dari ranah lingkupnya dibagi menjadi manajemen fisik dan manajemen skill. Kalau manajemen fisik
Seperti contoh tidur berkualitas, olahraga secara teratur, kemudian meditasi, relaksasi nafas dalam. Oke, kalau aku pengen tanya nih ke Kak Degar, tidur berkualitas. Apakah Kak Degar sudah menerapkan tidur berkualitas? Kira-kira tidur berkualitas itu seperti apa ya? Belum Kak. Kalau menurut saya tidur berkualitas itu tidur dalam waktu kurang lebih 8 jam sehari. Nah, sedangkan saya kurang dari 8 jam sehari. Oke, kurang dari 8 jam sehari. Saya juga begitu ya, tetapi hal ini juga menjadi perhatian khusus karena tidur berkualitas itu benar seperti yang dikatakan oleh Kak Tegar tadi, jadi 8 jam sehari. Nah, 8 jam sehari itu apakah tidur kita, misal tidur jam satu dini hari, terus bangunnya jam 8. Oh, bukan begitu ya. Jadi, bukan berarti tidurnya harus durasi 8 jam, tetapi bagaimana kita mengatur ritme tubuh kita untuk tidur di jam yang sama dan bangun di jam yang sama. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa. Jadi contoh nih, Kak Dega ingin planning tidurnya jam berapa nih? Misalnya pengen tidurnya jam berapa, bangun jam berapa? Tidur jam 10, bangun jam 5. Bangun jam 5. Oke, kita hitung ya. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, hampir mencukupi 8 jam dan kakak sarankan karena kakak juga berkecimpung di dunia keperawatan, kakak sarankan seperti yang Kak Tegar planning itu tadi bisa dimundurkan, dimajukan maksud maksud Kak Isal itu di jam 9. Jadi nanti bisa durasinya tetap 8 jam dan Kak Tegar bisa tetap mendapatkan kualitas tidur yang maksimal. Kayak gitu ya. Nah, oke, lanjutnya ke olahraga. Kemudian olahraga ya seperti biasa olahraga yang disenangi dan jangan pastikan olahraga itu di jam malam. Contohnya kayak badminton atau mungkin basket di jam 12 malam kan kebanyakan orang tua ataupun bahkan dewasa-dewasa itu mengerjakan olahraganya itu ketika setelah beraktivitas secara penuh. Nah, hal tersebut tidak baik. Contohnya kalau ketika misal adik-adik, maksudnya teman-teman itu baru saja misal mengerjakan tugas atau full seharian sekolah, tetapi pada saat itu teman-teman langsung olahraga malamnya. Tentunya akan ada sistem kejut dalam tubuh kalian. Jadi tubuh kalian bahkan memang bisa melakukan pekerjaan tersebut, tapi tidak selamanya bisa menoleransi aktivitas tersebut. Jadi, pastikan kalian menyayangi diri kalian dengan olahraga secara teratur, dengan durasinya juga menyesuaikan dengan aktivitas kalian. Kemudian meditasi. Meditasi ini seperti apa nih, Kak Degar? Menurut Kak Degar, meditasi itu seperti apa? Diam diri, menenangkan pikiran Kak, tarik nafas dalam-dalam. Ya, benar sekali. Luar biasa ya jawabannya Kak Tigor tadi. Nanti aku akan kasih hadiah ya di akhir ya. Jadi kita nanti akan memberikan apresiasi kepada peserta yang aktif nih. Nah, benar sekali yang dikatakan Kak Tegar tadi, yaitu meditasi. Salah satunya yang kakak sarankan, antara lain, teman-teman bisa melakukan meditasi mendekatkan diri kepada alam, misalnya 20 menit dalam sehari. Kalian bisa duduk, misal bisa berjalan-jalan ke sawah, ataupun berjalan-jalan ke tempat yang kalian rasa itu tenang dan sunyi. Kalian bisa melakukan pendekatan dengan alam, berbincang dengan alam, entah meluapkan apapun yang ingin kalian luapkan. Seperti itu. Kalian juga bisa melakukan relaksasi nafas dalam. Selanjutnya, di sini ada manajemen skill nih, yaitu manajemen waktu, refleksi diri, dan life plan yang akan kakak jelaskan setelah ini. Nah, di sini ada teknik nafas dalam. Baik, bisa kakak padu ya. Jadi, usahakan kalian relax dan tenang, duduk dengan rapi, dan tentunya senyaman mungkin. Kalian bisa menarik nafas dan dalam-dalam melalui hidung dalam hitungan 1, 2, 3, kemudian kalian tahan 5 sampai 10 detik. Nah, oke, baik. Kakak pandu ya. Kalian bisa duduk, tenang, kemudian tarik nafas dalam hitungan 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan melalui mulut secara pelan-pelan.
hembuskan, kemudian tarik lagi, satu, dua, tiga, tahan, satu, dua, tiga, empat, lima, hembuskan lagi secara pelan-pelan. Oke, sudah paham ya? Jadi bisa diulangi prosedurnya ketika kalian misal mengalami kecemasan, nyeri atau terjadi sesuatu hal-hal yang sekiranya membuat kalian panik. Kayak gitu ya. Nah, jadi jangan lupa diselingi istirahat setiap 5 kali. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah contoh life plan nih. Jadi kalau teman-teman masih bingung, aku mau kuliah kemana nih? Ditanya nanti lebaran kuliah di mana? Terus ini anak tante udah kuliah nih, dapat di UGM, dapat di UI. Pasti kalian kan merasa bingung nih, aku sendiri gimana? Jadi kakak sarankan teman-teman di sini bisa untuk melakukan atau menuliskan life plan nih. Contoh, ketika kalian sudah diterima di universitas atau belum diterima di universitas. Jadi misal plan A kalian dikalikan tadi misal plan A-nya kedokteran gigi UNER. Terus plan B-nya di jalur mandiri prestasi UB keperawatan atau apa. Misal jurusan-jurusan yang sekiranya kalian masih relate kayak gitu. Jadi, meskipun kalian berusaha untuk membuka pintu rezeki manapun, yang penting kita tinggal menunggu saja. Kita tetap beristiqomah, juga berikhtiar juga. Yang penting dengan usaha-usaha kalian, kalian tinggal menunggu saja mana rezeki atau mana pintu yang terbuka untuk kalian. Yang penting kalian sudah berusaha mengetuknya satu-satu. Kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti ini levelnya. Kalau semisal kalian sudah masuk kuliah, misal IPK-nya pengen berapa tuh? 3,9. Terus pengen lanjutnya S2 kemana? Terus apa sih yang kalian inginkan ketika semisal Kak Degar udah diterima di FKG UNER? Kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh life plan. Nah, life plan ini juga kalian harus juga imbangi dengan refleksi diri. Jadi refleksinya secara bertahap, yaitu misal secara harian, mingguan, atau bulanan. Apakah targetku atau life planku ini sudah tercapai? Aku yakin kalian dengan menata life plan ini, paling tidak meskipun kata Bapak Insinyur Soekarno itu, meskipun kalian tidak sampai ke matahari, tetapi kalian masih bisa jatuh di antara bintang-bintang. Kayak gitu ya. Semangat kalian bagi yang menempuh UTBK di tahun ini. Semoga kalian bisa diterima di jurusan atau universitas impian kalian. Nah, kemudian apa sih manfaatnya manajemen kecemasan itu? Yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Tentunya kalian bisa mengurangi juga stres dan kecemasannya. Karena kecemasan yang berlebih itu bisa mengakibatkan ke stres. Kemudian meningkatkan konsentrasi dan ketenangan pikiran. Jadi, Kak Degar juga bisa lebih fokus lagi ketika dengan manajemen kecemasan tadi. Ketika mengerjakan soal, bisa lebih fokus, bisa lebih percaya diri juga ya. Dan pasti dengan menjawab soal-soal itu bisa yakin dan tidak ada ragu lagi. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi lebih produktif nih, nggak kayak mager-mager aja nih, nanti-nanti dulu aja deh, kayak gitu. Terus meningkatkan keterampilan hidup, tentunya dengan keterampilan seperti tadi, manajemen waktu, kemudian bagaimana kalian mengatur agenda-agenda, memprioritaskan agenda. Harapannya dengan adanya hal tersebut, kalian bisa memaksimalkan energi positif diri kalian daripada kalian memikirkan hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Nah, jadi remaja dapat belajar untuk mengatasi masalah kecemasan dengan cara-cara yang kalian inginkan. Jadi kalian bisa menjadi hidup lebih bahagia, sehat, dan sukses di masa depan. Amin, amin, ya robbal alamin. Kesimpulannya, kecemasan pada remaja memiliki dampak besar pada kesehatan mental dan fisik. Oleh karena itu, mengatasi kecemasan sangat penting untuk masa depan yang berkualitas. Karena tentunya masa depan itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain yang menentukan masa depan kita, bukan orang tua, karena kita sendirilah yang memegang penting kunci dalam masa depan kita. Seperti itu. Jadi kalian punya peran penting dalam menentukan aku mau kemana, aku mau memilih jalan apa. Dan dengan hal-hal tersebut, dengan manajemen kecemasan, dapat membantu kalian mengatasi kecemasan, meningkatkan kesehatan mental, mengelola waktu, dan tujuan hidup kalian lebih jelas. Kan biasanya nih, kita overthinking nih melihat eh, di TikTok ataupun di Instagram mungkin berseliweran, mungkin anak-anak seusia kita itu
sudah bisa punya banyak uang, punya banyak rumah, jadi influencer, YouTuber, dan lain sebagainya. Sedangkan kita ngapain? Kita masih rebahan aja di rumah. Oh, bukan seperti itu. Kita akan sukses di jalan kita masing-masing. Kita akan menjadi bintang kita di langit kita masing-masing. Karena bintang itu akan cerah di langitnya masing-masing, bukan begitu kan? Nah, jadi teman-teman, harapannya dengan adanya manajemen kecemasan ini dapat membantu teman-teman untuk menata masa depan lebih baik. Seperti salah satu kata mutiara ini, ada mimpi orang tua yang dititipkan di bahuku dan bahumu, ada derajat yang harus dia angkat, dan ada hinaan yang harus dibungkam. Jadi, kita memang tidak bisa menutup mulut semua orang, tetapi kitalah yang bisa mengendalikan pemikiran dan penerimaan kita terhadap omongan orang tersebut. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mengalami atau kakak-kakak semuanya mengalami gangguan kecemasan yang mungkin berlebihan, sudah tidak bisa terkontrol lagi, kalian bisa menghubungi fasilitas kesehatan terdekat ya. Dan di sini ada bisa nih ya menghubungi Nurse Abdi Pangestu ya di nomornya ini. Di nomornya 0812 436 27289 ya. Dia merupakan salah satu nurse spesialis kesehatan jiwa yang nanti bisa membantu kalian ya di klinik UBD ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Dan ini referensi yang kakak gunakan untuk memperkuat dari materi yang kakak sampaikan. Jadi materi ini sudah real, sudah teruji ya. Jadi harapannya teman-teman dengan manajemen kecemasan tadi bisa lebih fresh, plong lagi ya seperti itu. Baik, kurang lebihnya cukup. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Kak, sudah cukup. Baik, tidak ada sudah cukup ya. Baik, kakak bagikan link kebermanfaatannya di akhir, bisa langsung diisi saja. Baik, kurang lebihnya cukup. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Nas tadi ya yang nomornya kakak sampaikan di akhir. Semoga kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang diimpikan dan juga bisa melakukan manajemen stres, mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lebihnya cukup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Sesungguhnya tiada kata akhir dalam berdoa. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih. Kontak waktu yang akan kita sepakati untuk pertemuan selanjutnya nanti akan diinformasikan oleh guru bimbingan konseling kalian ya. Baik, kalau lebihnya cukup. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama.